Selamat datang di sini. Ini aku pengen ngebahas sebuah challenge yang ada di Code Wars. Yang ini ya challenge-nya. Nah, di sini untuk bagi kalian yang suka ngerjain challenge atau yang mungkin baru belajar dan pengen ngerjain challenge yang ada di website manapun, akan lebih baik kalau pertama-tama yang dilihat adalah di bagian yang ini. Di bagian yang kita itu bisa ngelihat apa sih gambaran dari input sebuah program ini, sebuah challenge ini, dan bagaimana output yang diinginkan. Nah, setelah itu misalkan kita kurang paham atau nggak paham, baru kita baca penjelasan dari challenge-nya. Itu biar lebih gampang. Oke, langsung aja di sini kita bisa lihat gambaran dari input dan outputnya. Kita lihat di sini ya. Misalkan di sini input yang pertama adalah angka 39. Nah, ini inputnya dan output yang diinginkan adalah 3. Nah, bagaimana mendapatkan angka 3 ini? Didapatkan dari gini. Misalkan kita input angka 39. Maka angka ini kita harus kalikan. Jadi 3 dikali 9. Nah, 3 dikali 9 ini adalah 27. Nah, hasil dari perkalian ini kita kalikan lagi. Jadi 27 ini kita kalikan 2 dikali 7. Di sini adalah hasilnya 14. 14 ini kita kalikan lagi hasilnya. Jadi 1 dikali 4. Nah, di sini kita lihat angkanya adalah 4. Nah, di sini udah nggak bisa dikaliin lagi. Perkalian terjadi misalkan ada angka yang lebih dari 1, misalkan angkanya 2 angka seperti ini, maka akan terjadi proses ini. Misal kalau angkanya 3, ada 3 digit, maka akan terjadi proses kayak gini. Nah, kapan programnya itu akan stop? Programnya akan stop apabila sebuah proses akan menghasilkan 1 digit angka. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat angkanya 4, prosesnya berhenti. Nah, angka 3 ini diperoleh dari seberapa banyak proses di dalamnya itu terjadi. Nah, untuk angka 39 kita bisa hitung dan lihat di sini. 3 kali 9 adalah proses yang pertama. 2 dikali 7 adalah proses yang kedua. 1 dikali 4 adalah proses yang ketiga. Maka keseluruhan proses yang terjadi dihitung sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang 999 terjadi sebanyak 4 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang terakhir. Nah, langsung aja kita ke penulisan program, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana codingnya gitu ya. Nah, di sini udah terbukti dan teruji secara klinis. Kalau kode yang aku tulis ini udah benar ya. Oke, di sini kita lanjut bagaimana penjelasan dari kodenya. Nah, di sini kita buat sebuah function yang bernama persistence, yang mana function ini menerima argumen. Nah, argumen ini dikasih nama n ya. Nah, terus di sini kita buat variable count, yang mana variable count ini sebagai pencatat atau penghitung seberapa banyak proses yang terjadi pada angka yang diinputkan. Untuk baris ke-9 kita gunakan perulangan while, yang mana dengan kondisi selama length dari n ini tidak sama dengan 1, maka prosesnya akan terus berjalan. Karena di sini kita bisa lihat ketentuan yang sudah disediakan. Kalau input yang pertama length-nya itu atau digit angkanya ini hanya 1, maka dia otomatis langsung return angka 0 karena nggak ada proses yang terjadi sama sekali di dalamnya. Ya, karena dia hanya 1 digit ya. Oke, kita langsung ke penerapan kodenya.
Misalkan di sini kita berikan argumen 529. Oke, jadi di sini 529. Lalu di sini while len s. Nah, di sini kenapa kita menggunakan str di dalamnya? Karena kalau kita gunakan langsung len 529 di sini, dia akan terjadi error. Sebab untuk function len ini hanya bekerja apabila objek yang ada di dalamnya ini berupa sebuah list maupun string. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita convert dulu angka 529 ini ke string dengan function str. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena length dari 529 ini tidak sama dengan 1, atau length dari 529 adalah 3, maka perulangan ini berjalan ya. Nah, di sini kita gunakan ini eval untuk melihat proses ini ya. Nah, di sini aku bakal bahas ini ya, kenapa kita gunakan join, kenapa kita gunakan eval. Nah, sekedar tips, apabila kita melihat sebuah kode yang seperti ini, kita lebih baik bacanya itu dari dalam baru keluar. Karena kalau kita baca dari luar mungkin akan sedikit bingung. Nah, di sini pertama kita gunakan join. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana menggunakan join. Misalkan join, kita ketik di sini ya. Join lalu angka 529. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini. Misalkan join kita ubah di sini menjadi minus, dia akan menjadi seperti itu. Misalkan kita ubah jadi plus, dia akan menjadi seperti ini. Intinya join ini menyisipkan icon yang ada di sini ke string yang ada di dalamnya ini. Nah, kayak gitu gambarannya. Nah, setelah menjadi seperti ini, kan kita perlu menjumlahkan atau mengoperasikan ya, apa hasil dari 5 dikali 2 dikali 9, atau 5 dikurang 2 dikurang 9, atau 5 ditambah 2 ditambah 9. Nah, karena di sini formatnya itu masih string dan tidak terjadi apa-apa, misalkan kita 5 ditambah 2. Nah, agar ini dia dapat berjalan, maka di sini kita gunakan fungsi eval. Fungsi eval berfungsi untuk menjalankan operasi aritmatika walaupun angka-angka ini berada dalam string. Nah, maka dari itu misalkan gini ya, 5 dikali 2 dikali 9. Ini nah, kita bisa lihat angkanya 90. Tapi ini hanya berfungsi ketika di dalamnya ini hanya berisi angka atau apa ya, kayak ikon tanda tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kalau di sini ada abjad atau huruf, maka dia akan error. Nah, seperti itu ya. Udah dapat gambarannya. Di sini kita lanjut. Nah, ini kan length dari 529 adalah 3. Maka di sini eval di sini 523 ya gambarannya. 529 maksudnya. Jadi akan seperti ini. Hasilnya adalah 90. Nah, ini kan adalah proses yang pertama ya. Maka dari itu kita trigger atau kita tambahkan penghitungnya ini sebanyak 1 kali ke sini. Ini otomatis menjadi 1. Lalu karena hasil dari 5 dikali 2 dikali 9 adalah 90, maka ini akan menjadi 90. Nah, 90. Nah, length dari 90 adalah 2.
Lalu di sini kita masukkan, lalu di sini join strn. Nah, n-nya ini akan menjadi 90. Nah, dia akan seperti ini. Nah, setelah itu karena ini masih 2 digit, nah ini adalah proses yang kedua, maka count-nya ini akan bertambah 1. Jadi di sini tambah 1. Jadi di sini adalah 2. Nah, kita lanjut. Kita lihat lagi, 9 dikali 0 adalah 0. Nah, di sini akan menjadi 0 ya STR-nya. Len 0 sama dengan 1. Nah, karena jumlah digit dari angka 0 ini adalah 1, maka programnya ini mental keluar. Maka dari itu, program ini tidak akan dijalankan dan fungsi ini akan mereturn angka count sebelumnya yang sudah terisi, dan di sini adalah 2. Nah, seperti itu. Oke. Gampang kan?